Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa malam ini, karya mulia bisnis luar biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host pada acara malam ini. Topik yang akan kita diskusikan pada malam ini adalah memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan aquaponik. Nah, nanti kita akan lihat apa itu aquaponik. Narasumber praktisi kita pada malam ini adalah Bapak Edi Trioso. Beliau berasal dari Jawa Timur dan beliau sudah pernah menjadi narasumber praktisi kita pada 5 April yang lalu terkait dengan topik membangun usaha hidroponik. Kita sambut atau kita sapa dulu Bapak Edi Trioso. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Siboro. Apa kabar Pak Edi? Puji Tuhan, kami Baik. sehat. Ya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber praktisi pada malam ini. Karena bulan lalu Pak Edi sudah mau menjadi narasumber untuk topik hidroponik. Seperti biasa kita akan ditemani juga oleh narasumber ahli kita. Ada 3 orang narasumber ahli. Yang pertama Dr. Insinyur Zakaria Sukom MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Selamat malam Pak Siboro. Baik. Selamat malam semua Bapak Ibu narasumber dan juga selamat malam bagi pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Dr. Hukom yang selalu siap ya untuk menjadi narasumber ahli kita. Narasumber ahli kita yang kedua adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam para narasumber, juga selamat malam bagi pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Dr. Johana yang juga memang selalu siap menjadi narasumber kita. Yang ketiga, narasumber ahli kita adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam semua narasumber, dan selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Gimana cuaca di Palembang? Ya, mulai panas, kemudian Mulai panas, mendung, ya. jadi masih berubah-ubah. Iya, Jakarta hari ini panas sekali. Baik, para sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan topik kita malam ini, memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan aquaponik bersama narasumber kita, narasumber praktisi Bapak Edi Trioso. Sebelum kita akan berbincang-bincang, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Edi. Baik, demikian video aktivitas dari Pak Edi yang mengusahakan aquaponik, ya, budidaya sayuran dengan aquaponik. Pada bulan yang lalu kita berbicara terkait dengan hidroponik bersama Pak Edi. Beliau adalah pengasuh
panti asuhan Yapi di Jawa Timur. Pak Edi duluan membudidayakan lewat hidroponik atau aquaponik? Saya lebih dulu malah aquaponik. Habis itu baru berkembang ke hidroponik. Baik, jadi aquaponik dulu, baru kemudian hidroponik ya. Menurut Dr. William Frederick Garrickle dari University of California, pada tahun 1936, beliau menciptakan istilah hidroponik untuk budidaya tanaman pada air. Jadi kalau kita lihat tadi barusan, aquaponik dan hidroponik ini sepertinya bersaudara atau bagian ya. Mungkin Prof. Daniel boleh jelaskan dulu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan konsep aquaponik ini? Baik, terima kasih. Jadi aquaponik, hidroponik pada dasarnya adalah bagaimana membudidayakan ya tanaman dengan tidak menggunakan tanah atau media tanam ya, atau menggunakan media tanam seminimal mungkin dan memberikan nutrisi ya, memberikan nutrisi kepada tanaman tersebut sehingga tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Aquaponik pertama kali dibuat gitu ya untuk memanfaatkan ruang sebetulnya ya. Aquaponik biasanya di bawahnya ada ikan, di atasnya ada tanaman. Dan bagaimana caranya memanfaatkan air dari tanaman, dari ikan yang tentu ada kotoran ya dari ikan seperti amonia dan yang sebagainya di dalam air yang mesti dibersihkan. Jadi kalau kita memelihara ikan biasa, kita filter atau kita aerasi, kita oksigenisasi dan sebagainya untuk membuat amonianya ini menguap sehingga tidak mengganggu kehidupan dari ikan yang kita pelihara. Dan oleh karena itu timbul ide daripada dibuang biasa ya atau di aerasi dan sebagainya, bagaimana kalau kita memanfaatkan air tadi yang sudah terkena kotoran ikan, khususnya amonia, dimanfaatkan. Dan oleh karena itu timbullah yang pertama kali dengan aquaponik. Jadi aquaponik pada umumnya adalah seperti itu. Jadi airnya ini dialirkan ke akar tanaman, kemudian tanaman tersebut akan menyerap ya baik amonia, merubahnya menjadi nitrit dan kemudian menjadi urea ya, N. Kemudian juga ada K, ada P sedikit ya di dalam air tersebut. Dan ternyata dengan begitu airnya bisa dibersihkan begitu ya. Tetapi kemudian ternyata tidak semua tanaman yang cocok begitu. Jadi diselidiki kenapa? Karena ternyata dari air yang ada aquaponik saja itu nutrisi yang diberikan oleh air dari limbah ikan itu tidak cukup untuk tanaman-tanaman lain. Hanya tanaman-tanaman yang memang yang senang dengan air ya dan memerlukan nitrogen yang banyak itu seperti kangkung ya dan tanaman lainnya cocok untuk aquaponik. Kalau kita ingin membudidayakan tanaman lain dengan menggunakan sistem aquaponik, maka perlu ditambahkan zat gizi yang lain. Nah, oleh karena itu setelah itu aquaponik berkembang menjadi hidroponik. Hidroponik adalah memberikan zat nutrisi ya, zat nutrisi yang lengkap. Ya, jadi bukan hanya NPK saja tapi juga ada unsur hara mikro yang diberikan. Ya, yang sekarang secara umum kalau kita ingin membuat hidroponik itu kita sebut larutan AB ya, larutan AB yang dicampurkan. Dan dengan hidroponik lebih banyak tanaman yang bisa kita tanam. Tetapi itu tadi tidak bisa lagi ada ikan di bawahnya. Kenapa? Karena ikan tidak tahan tadi ya. Jadi racun bagi ikan ya. Jadi memang sebaiknya kalau kita mempunyai lahan, kita punya ikan, halaman memang tujuan kita memelihara ikan, maka salah satu alternatif untuk menambah income keluarga atau pendapatan keluarga atau kebutuhan dapur keluarga adalah memanfaatkan dengan aquaponik. Dan tentu yang kita tanam seperti yang dilakukan oleh Pak Edi dan yang kita lihat di sini adalah kangkung, salah satunya. Ya, ada beberapa jenis tanaman lain, nanti mungkin Pak Hukom bisa menambahkan tanaman-tanaman apa yang cocok untuk aquaponik. Ya.
Jadi seperti itu yang kalau kita lihat di video ini ya kangkung salah satunya. Ya, jadi dengan begini keluarga, kebutuhan sayur keluarga khususnya kalau kebutuhan kangkung sudah terpenuhi. Ya, saya juga sudah beberapa waktu yang lalu buat seperti ini. Ya, saya punya kolam kecil, saya manfaatkan untuk nanam kangkung atau nanam pakcoy walaupun tidak bagus ya. Jadi kalau kangkung bagus sekali ya untuk dimanfaatkan ini, dan bahkan mesti kita bongkar kadang-kadang ya karena akarnya sudah terlampau besar menghambat aliran air ya. Jadi tidak semua tanaman cocok untuk aquaponik, tetapi kalau menggunakan hidroponik jumlah tanaman, jenis tanaman yang bisa kita gunakan itu lebih banyak. Tapi seperti ini tadi, kalau tujuannya mau aquaponik ya lebih baik hidroponik. Tetapi kalau kita sudah punya kolam ikan, kita manfaatkan kolam ikan kita untuk hasilkan sayuran yang juga bisa kita manfaatkan. Demikian Pak Suboro. Terima kasih Prof. Daniel. Jadi kalau boleh saya simpulkan penjelasan dari Prof. Daniel, aquaponik ini gabungan atau sistem pertanian yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman ya. Aquaculture dan hidroponik. Aquaculture. Ya, mungkin Dr. Hukom boleh tambahkan dari perspektif hara. Tadi Prof. Daniel sudah menyinggung sedikit ya nutrisi apa yang ini. Nah, dari perspektif hara, aquaponik ini apakah mencukupi dengan hanya dari kotoran atau dari sisa ikan? Ya, baik Pak Siboro, terima kasih. Jadi kita berpijak pada pengertian aquaponik yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Daniel. Jadi pada prinsipnya nutrisi untuk keperluan tanaman yang dirakit melalui sistem hidroponik yang terintegrasi pada sistem aquaculture tadi, makanya ini gabungan antara aquaculture dan hidroponik menjadi aquaponik. Nah, ini sebetulnya dari perkembangan-perkembangan yang sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak itu sangat menguntungkan sekali. Sangat menguntungkan sekali dalam hal yang pertama hemat air. Karena kalau hemat air, yang tadi dijelaskan kalau air pada kolam aquaculture itu tidak ditata secara baik, dia akan menjadi racun bagi ikan karena terjadi akumulasi amoniak yang tinggi. Nah, sehingga akan berdampak pada produktivitas kolam. Sehingga ini akan diredusir kalau itu memang dipadukan dengan sistem hidroponik, karena sistem hidroponik ini berfungsi ganda. Jadi selain sebagai biofertilizer, juga dia bisa berfungsi sebagai biofilter, aerator pada kolam ikan, sehingga sirkulasi air dalam kolam ikan itu tetap jalan. Nah, cuma tergantung dari sistem hidroponik tadi menyangkut dengan keperluan nutrisi. Rata-rata kandungan N yang tadi dijelaskan oleh Prof. Daniel tadi bahwa pada kolam pada umumnya hanya mengandung sekitar 50 sampai dengan 150 ppm N, dalam hal ini nitrat, hasil penguraian mikroba terhadap amoniak limbah pada kolam. Sehingga kalau kita melihat kebutuhan nutrisi untuk N saja, saya belum lihat untuk yang lain, karena jangan lupa tanaman walaupun dalam sistem hidroponik harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang lengkap. Tetapi untuk N dari sumber dari aquaculture itu masih sudah masuk, sebetulnya sudah masuk pada kategori kebutuhan N, tapi masih nitrat. Jadi sumber amonia dirubah menjadi nitrat,
itu maksimalnya 150 ppm. Sedangkan kebutuhan rata-rata sayuran untuk N itu berkisar antara 100 sampai dengan 1000 ppm. Rata-rata itu adalah 300 ppm. Jadi kalau seandainya Pak Edi memasukkan tanaman-tanaman sayuran seperti tadi ada kangkung, kemudian ada sawi, dan ada jenis tanaman yang lain, nah, maka kebutuhan ini sudah masuk pada kategori kecukupan. Nah, cuma kalau mau meningkatkan tanaman yang menyerap hara N yang lebih tinggi lagi, itu berarti harus dibuat sistem hidroponik yang memang tidak masuk pada resirkulasi pada kolam aquaculture, karena nanti akan berdampak pada biota ikan. Nah, tapi kalau seandainya hanya cuma dengan tanaman-tanaman ringan yang tadi seperti kangkung dan sawi, saya pikir kangkung lebih bagus karena dia serap N-nya yang baik, itu sudah cukup, Baik. Saya pikir itu kebutuhan nutrisi untuk N, karena mengatasi persoalan keracunan akibat akumulasi amoniak pada kolam. Tetapi kalau mau dikembangkan jauh lebih baik lagi, bisa perkaya nutrisi pada sistem hidroponik yang nantinya bisa ditampung dan dia bisa menjadi itu biofilter dari segi media dan akar tanaman, itu menjadi biofilter bagi kolam. Mungkin itu Baik. Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Dr. Hukom. Sebelum kita kembali ke Pak Edi, saya ingin tanyakan sesuatu ke Dr. Johana ya. Dr. Johana kan bagian dari tim mentoring ya, mentoring hidroponik di Universitas Patimura. Apakah akan ada pengembangan Dr. Johana dari tim mentoring hidroponik di Universitas Patimura untuk juga menggabungkan dengan aquaculture menjadi aquaponik? Karena ini bisa, seperti judul acara kita malam ini, bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga ya, dengan sayuran, tanaman, dan ikan. Terima kasih Pak Siboro. Untuk ke depan memang belum dibicarakan dalam tim, tetapi kami punya hal demikian. Yang kami sementara lakukan ini, kita punya tim mendapat award juga dari Australia, dari alumni Australia itu, untuk kembangkan lagi hidroponik pada daerah, diperluas lagi ke daerah lain untuk ibu-ibu tim sapu jalan, kemudian tukang ojek, pemulung, itu kita lagi jangkau mereka dengan sistem hidroponik. Mudah-mudahan lagi untuk aquaponik. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana ya. Mungkin juga karena di Maluku daerah kepulauan, suplai ikan laut juga banyak ya. Jadi mungkin tidak perlu suplai ikan air tawar. Baik Pak Edi, dari mana Pak Edi belajar tentang aquaponik ini? Jadi apakah otodidak atau bagaimana? Terima kasih Pak Siboro. Ya, kami belajar otodidak karena memanfaatkan, awalnya kami membuat kolam ikan. Ya. Untuk pemenuhan untuk menambah nilai ataupun juga tambahan dana lah, seandainya kita bisa mengelola kolam. Dan pada saat kita sudah mengelola kolam, akhirnya kita juga berpikir gimana caranya supaya ada penambahan yang lain lagi, sehingga tidak hanya ikan saja tetapi mungkin ada sayur-sayuran. Dan kami belajar dari teman-teman dan juga dari Google untuk
boleh menambah dengan sistem hidroponik yang digabungkan dengan kolam. Dan akhirnya kami menemukan dan bisa kami tanami dengan cukup baik hasilnya, tetapi ya seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang lain, bahwa yang lebih banyak atau yang lebih berhasil sepertinya tanaman-tanaman yang memang biasa hidup di air, seperti kangkung atau mungkin juga selada air dan sebagainya. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang lain, seperti narasumber ahli tadi sampaikan, mungkin kurang untuk pemenuhan gizinya atau pemenuhan nutrisinya, sehingga mereka tidak hidup dengan tidak tumbuh dengan baik. Seperti sawi bisa kita tanam di aquaponik, tetapi hasilnya kurang bagus dibanding dengan kangkung dan juga tanaman air yang lain. Mungkin itu Pak Siboro. Baik, baik. Ikan apa yang dibudidayakan Pak Edi? Kami saat ini membudidayakan ikan nila. Ikan nila Karena ya? karena kami lihat ikan nila yang lebih mungkin bisa kita konsumsi. Baik. Kemudian sayuran yang dibudidayakan untuk aquaponik ini, sayuran apa saja yang sudah pernah dibudidayakan? Ada kangkung, ada juga sawi dan selada, tetapi sepertinya yang lebih berhasil yang kangkung. Kangkung ya, Dibanding kangkung, dengan yang sawi, lain. selada sudah pernah dicoba. Jadi kangkung bisa menghasilkan sekitar berapa lama Pak Edi? Itu 1 bulan sudah bisa dipanen dengan cara dipotong, nggak usah dicabut. Itu bisa sampai 3-4 kali, tetapi harus cabut karena akarnya akan semakin berkembang besar dan menutupi pipa-pipa yang kita buat. Baik, jadi kangkungnya 1 bulan, ikan nilanya 5-6 bulan? 6-1 tahun. Oh, 6-1 tahun. Jadi kangkungnya Ya. bisa dipanen beberapa kali, 6-7 kali sebelum ikan nilanya bisa dipanen ya. Menurut literatur Pak Edi, itu beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan aquaponik. Bayam katanya bisa, ya itu 2 bulan bisa menghasilkan. Kacang panjang 2,5-3 bulan. Labu siam, kemudian kemangi 50 hari. Kangkung tadi Pak Edi sudah sampaikan 30-40 hari, tomat 65-70 hari, cabai 65-90 hari. Jadi ini beberapa menurut literatur yang bisa dikembangkan dan mungkin bisa dicoba ya. Namun tadi Prof Daniel, Pak Dr. Hukom dan Pak Edi mengatakan kangkung yang paling cocok dalam hal ini. Mungkin sebagai praktisi juga, Prof Daniel boleh menceritakan kangkung jenis apa yang paling cocok ini? Baik, terima kasih. Karena ini tadi adalah air dan tadi nitrat ya, N yang diberikan oleh airnya relatif tidak tinggi begitu ya. Jadi saya sudah coba beberapa kali ya. Jadi kalau tanaman kurang gizi, maka dia mudah sakit, begitu ya. Itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Hukom. Jadi pengalaman saya, kalau waktu baru ditanam kangkung, dia baru tumbuh, dia segar 20-40 hari, menarik ya, enak kita melihatnya dan kita senang untuk memanennya. Tetapi kalau setelah beberapa kali panen, karena tadi unsur hara yang ada di dalam air, khususnya N-nya relatif kurang, dia mudah terkena penyakit. Khususnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi juga adalah kutu putih. Ya, kutu putih mudah sekali menyerangnya dan juga rasa kangkungnya tidak seenak yang panen pertama, begitu ya. Sudah berkurang, jadi ada unsur hara yang kurang kepada tanaman, yang kepada kangkungnya, sehingga dia tidak memberikan cita rasa ya, seperti kangkung yang cukup gizi. Nah, ada jenis kangkung yang lain yang bisa kita gunakan, yang itu kalau di tempat saya disebut kangkung rawa ya, atau kangkung yang memang
kangkung yang memang tumbuh di air begitu ya. Jadi kalau kangkung itu kita tanam karena dia sudah apa namanya lingkungannya, ekosistemnya seperti itu, dia bisa tumbuh ya. Walaupun rasa kangkungnya tidak segurih dan seenak kangkung yang biasa kita makan. Yang kangkung yang biasa kita makan itu biasa disebut kangkung darat. Sebetulnya itu adalah kangkung yang ditanam di tanah, begitu ya. Beda dengan kangkung air tadi, kangkung rawa. Nah, jadi kalau kangkungnya tadi ini yang kangkung darat ini kita tanam di aquaponik, memang apa namanya, dia bisa tumbuh, ya, tapi tidak sebaik kalau kita tanam kangkung air. Dan untuk kebutuhan keluarga, kalau saya secara pribadi sering saya kalau beli kangkung itu waktu mengambil daunnya yang batang kangkung yang panjang itu saya ikat, saya taruh lagi di aquaponik saya begitu. Jadi masih bisa 1 atau 2 kali panen lagi setelah itu. Tapi karena itu tadi karena unsur haranya berkurang, ya untuk panen yang berikutnya dia tidak secepat yang panen pertama dan juga rasa kangkungnya tidak seenak yang panen pertama begitu. Ya, jadi tidak apa namanya kita tidak bisa membohongi sebetulnya ya, membohongi kalau unsur haranya kurang ya rasanya kurang begitu. Tapi kalau tadi hanya 1 kalau 2 kali panen ya tidak apa-apa. Ya, jadi kalau saya daripada tadi batang kangkungnya yang saya beli di pasar terus daripada dibuang ke tong sampah, ya saya taruh di ikan saya buat seperti yang dibuat oleh Pak Edi, saya taruh batang kangkung di atasnya langsung begitu ya, airnya jadi air amoniak dari air ikan saya itu bisa diserap oleh kangkungnya, saya dalam 2 minggu atau 3 minggu sudah bisa dapat kangkung, sehingga kebutuhan saya untuk beli kangkung di pasar jadi berkurang. Jadi ini cocok dengan judul kita tadi, bagaimana menambah ya sumber khususnya sayuran untuk keluarga dengan memanfaatkan kolam ikan kita yang ada, daripada kolamnya hanya airnya kita sirkulasi, kita manfaatkan tidak dapat apa-apa, lebih baik kita manfaatkan seperti yang oleh dibuat Pak Edi tadi, cukup lumayan ya, itu sekitar 2 kali 3 meter ya. Nah, itu bisa kalau untuk kebutuhan panti ya mungkin 1 kali panen ya kurang mungkin ya, tapi sudah lumayan untuk mengurangi kebutuhan panti dalam membeli sayur. Dan juga ya kalau saya lihat tadi kan masih belum seluruh kolamnya dimanfaatkan. Kalau saya ini seluruh kolam sama saya, tapi karena saya kolam kecil di rumah, hanya kolam untuk hobi saja, ya kadang-kadang kasihan juga ikannya. Jadi sebagian pipanya nggak saya isi tanaman supaya cahaya bisa masuk juga ke dalam kolam kecil saya gitu. Baik. Ya, gitu Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Sudah ada pemirsa kita yang menyampaikan pertanyaan, saya bacakan dari Rile Silalahi. Mengapa genjer tidak ditanam juga, sedangkan dia juga hidup di air? Ini mungkin boleh dibantu oleh Dr. Hukom atau Prof. Daniel. Kenapa tidak tanam genjer? Atau mungkin Pak Edi juga. Pak Edi sudah pernah tanam genjer di aquaponik ini? Belum, karena memang untuk bibitnya yang mungkin kami agak susah. Oke. Ya. Sebetulnya genjer cukup bagus sekali. Kenapa? Karena genjer memang tanaman air. Jadi terima kasih untuk Ibu Rile yang menanyakan. Ya. Tapi tidak semua orang senang makan genjer. Kalau saya senang makan genjer, kalau genjernya dipotong, direbus, ya, dibuat untuk gado-gado atau pecel, wah enak sekarang genjernya. Ya bahkan kadang-kadang kalau saya kebetulan makan di luar di warung, ada yang warung di kampus begitu ya, ada yang sayur genjer, justru saya minta sayur genjernya, gitu ya. Jadi boleh ya, tapi tidak semua orang senang makan genjer. Nah, baik. Itu aja. Ada yang mau ditambahkan Dr. Hukom terkait genjer ini? Ya, saya pikir tergantung dari selera dan juga permintaan. Kalau memang itu cuma hanya sekedar pengembangan hobi, ya silakan. Tapi kalau itu mau dikembangkan secara bisnis untuk dijual, ya mungkin diterapkan dengan baik pada sistem hidroponik yang baik. Jadi semua sistem hidroponik itu bisa diterapkan. Jadi bisa
terapung, bisa dengan menggunakan metode pasang surut, bisa dengan metode vertikultur bisa, dan juga dengan metode NFT itu bisa. Nah, Baik, tergantung dari bagaimana pemahaman untuk merakitnya saja. baik. Jadi mungkin seperti Prof. Daniel katakan lebih umum kangkung ya Pak Edi ya. Tapi boleh juga dicoba genjer kalau di pantinya memang banyak yang suka genjer, mungkin boleh dicoba. Baik, ya jika Anda memiliki pertanyaan bisa disampaikan ke call center Hope Channel Indonesia, bisa melalui Facebook chat maupun YouTube chat. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam ini terkait dengan aquaponik, kita lihat dulu yang satu ini. Sahabat Hope Channel Indonesia, kita lanjutkan topik pembahasan kita pada malam ini, memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan aquaponik. Kamu bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber praktisi kita Pak Edi, narasumber ahli kita Prof. Daniel, Dr. Hukom, maupun Dr. Johana. Sudah ada satu pertanyaan lagi datang dari pemirsa kita. Kali ini datang dari Papa Unicorn ya. Ini mungkin namanya nama samaran ya, tapi Papa Unicorn bertanya seperti ini. Selamat malam, saya tertarik dengan diskusi malam hari ini. Pertanyaan saya adalah, apakah cuaca tidak mempengaruhi tumbuh kembang tanaman aquaponik? Contohnya curah hujan dan sinar matahari.
pertanyaan selanjutnya adalah apakah sinar matahari masih dibutuhkan pada saat kita menanam dengan sistem aquaponik? Terima kasih sebelumnya. Tuhan memberkati. Baik, mungkin Dr. Hukom boleh bantu ini terkait dengan matahari dan hujan ya. Seperti apa pengaruhnya terhadap budidaya atau sistem pertanian aquaponik ini? Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi menyangkut dengan curah hujan, suhu, sinar matahari itu semua berpengaruh terhadap sistem aquaponik, baik itu aquaculture maupun hidroponik. Karena kita tahu persis bahwa ada persyaratan untuk pertumbuhan perkembangan sampai hasil dari kegiatan aquaculture maupun hidroponik. Nah, untuk hidroponik sendiri karena produksi dan kualitas hasil itu selain ditentukan oleh jenis tanaman yang digunakan, tapi kita butuh juga pengelolaan faktor lingkungan yang pada umumnya dia bersifat sebagai faktor pembatas dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi matahari umpamanya, matahari sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Makanya kalau seandainya rakitan daripada sistem hidroponik dalam sistem aquaponik, nah itu bisa terbuka, bisa tertutup. Jadi kalau terbuka ya nanti resikonya kalau curah hujan tinggi mempengaruhi nutrisi, ketersediaan nutrisi. Nah, jadi betul-betul memang sistem hidroponik pada sistem aquaponik ini perlu dilihat dengan baik dan mengikuti prosedur-prosedur teknik budidaya secara hidroponik yang sudah berkembang akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi itu ada metode-metode yang saya bilang tadi. Baik. Kemudian juga yang lain seperti nutrisi ya, nutrisi tadi sudah dijelaskan itu ya. Nah, kalau yang lain faktor penghambat yang lain saya pikir tidak terlalu sehebat untuk cahaya matahari dan juga ketersediaan kualitas air. Baik. Ya, mungkin itu Pak yang perlu. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Mungkin terkait dengan pertanyaan ini saya ingin tanyakan ke Pak Edi. Kalau hidroponik yang kita bahas bulan lalu pakai greenhouse Pak ya. Kalau ini nggak pakai greenhouse kelihatannya ya. Jadi matahari dan hujan turun kena langsung kepada tanamannya. Begitu Pak Edi? Ya, betul. Betul Pak Siboro. Jadi untuk yang aquaponik ini tidak menggunakan greenhouse, jadi tidak tertutup. Karena kami pernah coba untuk menutup dengan screen yang insect net yang warna hitam itu. Tapi ternyata malah justru karena matahari tidak bisa bagus menembus di tanaman ini, perkembangannya kurang bagus dan juga warna dari daun itu tidak hijau bagus gitu, hijau agak kekuning-kuningan. Akhirnya kami lepas semuanya dan langsung dengan matahari. Seperti tadi Dr. Hukom sampaikan bahwa memang dampak yang paling banyak dari hujan dan sinar matahari itu mungkin karena kurangnya sinar matahari. Kalau hujan mungkin nggak begitu berpengaruh besar ya, tetapi kalau kurangnya sinar matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan juga warna dari daun yang ada di dalam tanaman itu. Mungkin itu Bapak. Ya, baik. Berarti tanpa greenhouse kemungkinan untuk hama penyakitnya lebih tinggi ya Pak Edi? Apa yang sudah ditemui hama dan penyakitnya? Ya, betul sekali. Jadi selain dari kutu putih tadi itu ada juga yang sering kami dapati di tanaman kami itu ada belalang yang kecil-kecil itu. Jadi itu juga cukup mengganggu juga karena belalang itu biarpun kecil bisa menghabiskan
tanaman kami dengan sangat cepat. Jadi mungkin itu yang menjadi masalah kalau tidak ditutupi. Jadi selain dari belalang mungkin juga masuk ulat yang juga bisa mengganggu perkembangan dari tanaman kita. Baik. Apa yang dilakukan Pak Edi untuk hama penyakit ini, untuk kutu putih, ulat, belalang? Kalau belalang mungkin kita ambil ya karena jumlahnya mungkin nggak begitu banyak. Tetapi kalau kutu putih ini kita sudah coba semprot dengan saya belum menemukan yang tepat. Mungkin nanti Dr. Yohana bisa sampaikan. Saya coba semprot dengan air dari deterjen. Katanya teman-teman coba disemprot sama air deterjen, tapi ternyata nggak mempan juga. Dan air dari cabai kita coba juga belum maksimal untuk kondisi itu. Baik, mungkin kita tanyakan pakarnya, Dr. Yohana. Apa masukannya ini terkait dengan hama penyakit yang dihadapi Pak Edi? Terima kasih Pak Siboro. Saya masuk dulu dengan sistem hidroponiknya. Tadi dikatakan untuk sinar matahari. Saya kira untuk Pak Edi, aquaponik ini kita juga bisa bikin sistem seperti hidroponik, dan itu juga penyinaran matahari tetap ada dengan menggunakan plastik UV. Karena plastik UV itu dia bisa menangkap sinar matahari untuk di sistem hidroponik. Yang kita gunakan selama ini pakai plastik UV. Nah, itu tanaman kita tumbuh dengan baik, tidak kuning, dan semuanya berjalan dengan baik. Waktu panen juga tepat waktu, dan warna dari daun itu tetap hijau gitu. Jadi bisa saja kita menggunakan pada sistem aquaponik ini dengan menggunakan plastik UV. Kemudian yang tadi Bapak menggunakan warna hitam itu bukan insect net, tetapi itu paranet. Nah, itu untuk menghalangi intensitas sinar matahari. Jadi kalau di greenhouse, rumah kaca itu biasanya itu untuk mengurangi intensitas sinar matahari yang terlalu tinggi, terlalu sampai ke tanaman itu, sehingga tanaman itu bisa kuning. Itu kita pakai paranet sehingga dia tidak terlalu panas di dalam, suhu di dalam rumah kaca itu kita bisa atur gitu. Nah, tapi kalau kita untuk mencegah hama dan penyakit hama lebih khusus itu kita menggunakan insect net. Nah, seperti sistem hidroponik di setiap samping itu kita kelilingi dengan insect net. Kenapa? Supaya serangga tidak masuk. Nah, pada sistem aquaponik yang Pak Edi lakukan ini tidak menggunakan sistem seperti pada hidroponik, sehingga banyak hama maupun ada gangguan penyakit. Nah, untuk pencegahannya itu memang Pak Edi sudah menggunakan secara organik, menggunakan pestisida nabati dengan menggunakan cabai maupun deterjen itu, tapi harus menggunakan sesuatu di dalam deterjen itu Bapak. Tidak bisa deterjen tok gitu. Nah, sehingga saya sarankan gimana kalau Bapak menggunakan, nah itu interval pemberian juga harus diperhatikan Pak Edi. Jadi interval waktu pemberian itu karena kita kalau menggunakan pestisida nabati dengan menggunakan tanaman sebagai pestisidanya, kita harus memperhatikan interval waktu karena dia cepat menguap. Kalau cepat menguap, manfaatnya tidak ada. Sehingga saya sarankan 4 hari diberikan atau 2 hari diberikan, disemprotkan. Nah, kutu-kutu itu biasanya itu dicoba dulu dengan bawang putih, Pak. Bawang putih ditumbuk halus, kemudian diberikan air bersih, air murni,
didiamkan semalam, kemudian ditambahkan sedikit deterjen. Kenapa kita tambahkan deterjen? Supaya dia tahan melekat di permukaan daun, atau lebih banyak disemprotkan pada bagian bawah daun, karena kutu putih itu biasanya banyak pada bawah daun ataupun juga pada pucuk-pucuk yang muda. Nah, itu ditambahkan deterjen supaya dia tahan, dan kutu putih itu dia bisa menghindar dari itu, dia akan lepas, Pak. Kemudian kalau belalang itu ditangkap saja, Pak, nggak usah pakai insektisida sintetik, Pak, karena itu sangat berbahaya bagi ikan maupun tanaman yang akan kita konsumsi secara langsung. Jadi saran saya menggunakan bawang putih bisa, menggunakan nimba juga bisa. Tanaman nimba di seputaran Bapak, kalau ada tanaman nimba, itu diambil daunnya, ditumbuk halus, kemudian didiamkan 1 malam, besoknya disaring, Pak, pakai saringan yang halus supaya jangan menyumbat nozzle Bapak pada alat semprot itu. Nah, tetapi jangan lupa ditambahkan sedikit deterjen. Baik. Supaya dia menahan. Terima kasih Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Johana. Jadi Pak Edi perlu diperhatikan juga intervalnya ya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi dari pemirsa kita. Ini banyak pertanyaan, banyak yang tertarik dengan aquaponik ya. Dari ini pertanyaan ada di WhatsApp grup Kamu Bisa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin juga ikut dalam WhatsApp grup Kamu Bisa menyampaikan ke call center Hope Channel Indonesia. Dari Ibu Lince. Maaf kalau mau tanya, kalau budidaya aquaponik, bagaimana air kolam atau air yang ada di pot atau ember tanaman, apakah tidak mengundang nyamuk banyak? Apa cara mengusir nyamuk jika ada di halaman rumah kita? Terima kasih. Mungkin ada pengalaman dari Pak Edi, apakah dengan aquaponik ini di ember atau di pot mengundang nyamuk atau tidak? Terima kasih Pak Siboro. Kalau pengalaman kami, kan di air itu ada ikannya juga, jadi itu akan jadi makanan bagi ikan, bintik-bintik nyamuk itu. Nyamuk itu akan bisa berkembang kalau tidak ada ikannya di dalamnya. Jadi karena ada ikan, jadi nggak akan ada bintik-bintik nyamuk yang bisa berkembang dengan baik. Demikian Pak Siboro. Kalau di embernya Pak, di ember seperti ini yang ada di screen, ada ikannya juga? Iya, itu ada ikannya. Oh, ada ikannya juga. Oke. Iya. Jadi dengan ikan maka jentik-jentik nyamuk itu akan bisa ditangani ya. Baik, Betul. Dari Ibu Lince ada pertanyaan tambahan. Saya nggak tahu apakah narasumber kita bisa menjawab ini. Pak, tanya lagi, bagaimana gizinya genjer? Karena jarang kita dengar. Mungkin Prof. Daniel nih yang suka mengkonsumsi genjer. Bagaimana gizinya genjer? Baik, terima kasih. Jadi genjer adalah suatu sayuran yang tinggi vitamin C, tinggi zat ferri ya, zat besi. Jadi dia mirip dengan kangkung. Jadi cukup baik untuk dikonsumsi, hanya saja rasanya kalau ini tidak seenak kangkung. Ya, tapi kalau dijadikan pecel, dijadikan gado-gado kan sudah terkena dari bumbunya, sehingga rasanya sih biasa saja begitu ya. Jadi boleh ya. Dulu banyak orang yang menanam genjer, cuma karena sekarang banyak sayuran lain, jadi genjer ini karena dia asalnya adalah tanaman liar di air ya, sama juga tadi dengan kangkung air tadi ya. Dia adalah tanaman liar di air, dan sekarang orang lebih beralih ke kangkung darat ini ya, kangkung darat. Jadi kangkung yang sudah lebih dimuliakan, sehingga karena apa? Karena rasa ya, cita rasa kangkung darat, kangkung yang ditanam oleh Pak Edi ini lebih nikmat ya dibandingkan dengan tanaman kangkung air ataupun genjer, karena dia masih tanaman liar sebetulnya ya, belum didomestikasi istilahnya di orang pertanian. Jadi kalau sudah didomestikasi biasanya mempunyai keunggulan-keunggulan dibanding tanaman pada waktu dia masih liar gitu. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi Ibu Lince yang sudah bertanya tadi sudah pasti tadi mendengar dari Prof. Daniel bahwa genjer ini cukup bergizi. Mungkin hanya rasanya yang tidak semanis atau sebaik kangkung. Tapi kalau sudah jadi bagian dari
Pecel, nah ini udah berubah ya. Kita kembali dulu mungkin kepada basicnya ya. Tadi kan kita sudah lihat video aktivitas Pak Edi ya. Saya mau tanya ke Pak Edi, apa sih supaya kalau kita atau pemirsa ingin melakukan ini, bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan budidaya aquaponik, Pak Edi? Ini kelihatannya tadi ada pipa, ada segala macam. Mungkin boleh dijelaskan sedikit bahan-bahan apa yang diperlukan dan ini dibuat sendiri atau dibeli atau seperti apa? Ya, untuk yang pakai ember ini kita buat sendiri. Mungkin selain untuk pengganti kolam ikan hias misalnya, ini juga bisa kita pakai untuk kalau kita dengar suaranya gemericik, itu mungkin akan menambah kedamaian di hati kita. Dan di sana juga bisa menghasilkan tambahan nilai dari gizi selain ikan yang kita taruh di dalamnya, juga ada kangkung yang kita bisa nikmati. Bahan yang kita perlukan cukup mudah sekali. Di situ ada ember dan juga menggunakan pompa air yang untuk kolam akuarium itu bisa digunakan seperti itu. Kalau yang agak besar ini menggunakan pipa-pipa paralon yang kita bisa buat sendiri. Jadi sistemnya mungkin hampir sama dengan hidroponik, cuman untuk pengairannya kita putar dari kolam ikan, begitu saja. Jadi tidak menjadi suatu hal yang sulit, kita bisa melakukannya sendiri dengan bahan-bahan yang cukup murah. Baik. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi untuk mengalirkannya menggunakan apa, Pak Edi? Pompa atau apa? Pakai pompa, Pak. Jadi pompa itu bisa dialirkan 24 jam atau juga kita bisa gunakan stop kran sehingga airnya tetap menggenangi dan bisa menjadi suplai bagi tanaman itu, sementara pompanya tidak perlu kita jalankan. Jadi mungkin seperti itu. Baik, ini apakah berbeda dengan pompa yang biasa dipakai di akuarium atau seperti apa, Pak Edi? Sama, kalau yang untuk ukuran kolam yang agak besar mungkin pompanya agak besar. Baik. Untuk kapasitas airnya agak besar sehingga bisa mengairi jaringan yang agak luas. Baik, tadi kalau lihat kolamnya mungkin tadi lupa saya tanyakan, berapa besar itu Pak Edi kolamnya dan berapa banyak ikan yang diternakkan? Kami yang atasnya ada kangkungnya tadi itu ukurannya hanya 2 meter kali 4 meter. 2 meter kali 4 meter. Sementara yang agak besaran itu 5 meter kali 3 meter. Baik, baik. Mungkin dari sisi hasil Pak Edi, dengan kolam tadi seperti itu, dengan ember dan aliran faralon hidroponik, ini bisa menghasilkan berapa banyak ini Pak Edi? Kalau menggunakan ikan nila mungkin bisa 4-5 kilo bisa kita dapatkan. Baik. Karena memang sebenarnya yang lebih mudah berkembang itu sebenarnya lele. Tetapi karena kita menggunakan nila, jadi mungkin hasilnya mungkin lebih sedikit daripada kalau menggunakan lele misalnya atau ikan yang lain. Kalau sayurannya berapa banyak ini? Apa cukup memenuhi kebutuhan panti? Kalau yang besar tadi cukup, karena kan kita ambil nanti dalam waktu 2 minggu sudah bisa tumbuh lagi. Baik, baik. Mungkin kita diskusi sedikit terkait dengan kebutuhan nutrisi dari tanaman ya. Tadi dari penjelasan Prof. Daniel, Dr. Hukom terutama, kelihatannya dibanding hidroponik ada keterbatasan tertentu ya. Mungkin sebagai praktisi juga, mungkin Prof. Daniel memiliki ide-ide bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi lebih baik lagi dari budidaya aquaponik ini. Baik, terima kasih Pak Siboro. Jadi tadi saya ingin tambahkan pertama tadi yang tentang cahaya ya. Memang secara logikanya sinar matahari adalah bahan bakar ya.
Sedangkan zat nutrisi yang diambil dari tanaman itu adalah makanan yang kita masak. Jadi kalau apinya kecil, ya masakannya nggak sempurna. Jadi memang aquaponik perlu cahaya, ya cahaya. Oleh karena itu tadi yang dibuka jadi lebih bagus. Kalau saya itu di teras, saya buat kolam saya kena ada atapnya yang dekat pinggir pagar yang kena cahaya matahari langsung, itu seperti kata Pak Edi tadi lebih hijau ya daripada yang agak di dalam, ya. Dan tentang tanaman lain, jadi aquaponik jadi bukan hanya sirkulasi seperti itu, aquaponik juga ada artinya juga bisa memanfaatkan air begitu ya. Jadi kalau kita buat rakit dari limbah, kita buat seperti air mineral. Kalau kita buat limbah, kemudian kita taruh di ember, di pot tanaman kita, bisa juga. Jadi artinya kita tidak menyiram tanaman kita, dan tentu perlu ditambahkan zat gizi tambahan. Nah ini tadi kalau kita pasang ember, embernya dilobangi supaya bisa air masuk, tetapi tadi kekurangan unsur hara yang lain bisa kita berikan dari atas. Kalau pengalaman saya adalah saya sering menambahkan pupuk daun begitu. Kalau saya lihat ini tadi tanaman saya kurang gizi, saya tambahkan pupuk daun dengan menyemprot. Ya, jadi kalau kita di rumah ada kolam kecil, ya kita mau memanfaatkan sistem aquaponik. Kalau kita rasa tadi tanaman kita kurang gizi, karena pasti tadi untuk tanaman tertentu tidak cukup hanya nitrat, atau kalaupun ada kalium dan P dari air itu tidak cukup banyak, sedikit sekali, maka perlu kita tambahkan, kita semprotkan di daunnya. Nah, pengalaman saya dengan menyemprot di daun ini, ya dengan pupuk daun, itu tanaman yang saya tanam bisa lebih cepat. Karena apa? Karena unsur gizinya jadi lebih lengkap. Ya, kadang-kadang saya ambil larutan mix hidroponik AB, ya saya taruh di semprotan, saya semprot aja dari atas di daunnya, ya di daunnya. Jadi kalau seperti yang tadi yang dibuat oleh Pak Edi itu lebih terbuka, ya kelihatan ya tanamannya lebih subur daripada yang saya karena kena matahari langsung, ya kena matahari langsung. Jadi bagi pemirsa yang ingin menggunakan sistem ini, ya, kalau untuk tanaman-tanaman lain, kalau rasanya kelihatannya kurang subur, boleh ditambahkan. Ya. Jadi kalau dengan menyemprot, itu artinya tidak banyak, kalaupun jatuh ke dalam kolamnya, ya, tidak terlampau mencemari kolam. Ya. Dan saya ingin tambahkan juga, pengalaman saya menggunakan ikan gurami juga cocok. Ya. Hanya saja ikan gurami kan lebih lambat pertumbuhannya dibanding ikan nila. Ya. Jadi banyak jenis ikan yang bisa dipelihara di kolam kita. Bukan hanya mesti nila begitu. Baik, terima kasih Prof. Dr. Hukom mungkin ada yang mau ditambahkan bagaimana menambahkan unsur hara tanpa mensiasati supaya jangan sampai juga mengganggu ikannya, aquaculture-nya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa tujuan utama adalah aquaculture, sedangkan untuk hidroponik adalah sampingan. Menyangkut dengan penambahan nutrisi yang seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Daniel tadi, memang perlu sekali, sehingga karena tanaman kekurangan gizi mengakibatkan kualitas dan produksinya terancam. Oleh karena itu perlu ditambahkan seperti yang Prof. Daniel tadi jelaskan, itu bisa mencukupi dengan cara itu. Namun menurut saya paling baiknya para praktisi aquaponik atau dalam hal ini Pak Edi itu bisa pengecekan kualitas air, dalam hal ini kandungan nitrat, kemudian kandungan hara lain, karena kita tahu persis bahwa
tanaman itu ada membutuhkan 13 unsur hara ya, semua 16 tapi 13 itu kan dari air. Karena memang tanaman di darat juga kan makan dari air, nutrisi yang dilarutkan dalam air. Nah, mungkin salah satu caranya mungkin bisa dicek, dianalisis kandungan hara makro mikronya berapa banyak. Tapi kalau N sudah masuk, tergantung dari suplai pakan apa. Jadi N itu pada kolam itu rata-ratanya 50 ppm sampai dengan 150 ppm sudah tercukupi sebetulnya. Nah, cuma yang nutrisi lain, hara makro mikro seperti N, P, K, Mg, Ca, S, itu kan kita tidak tahu berapa banyak. Karena itu semua harus masuk di dalam formula makanan bagi tanaman. Kemudian ada 7 jenis hara mikro itu ya, seperti Fe, Cl, Zn, Mo, boron, Cl, dan macam-macam itu mesti ada. Karena kalau memang tidak hadir di situ berarti sistem metabolisme dalam tanaman itu tidak bisa jalan. Nah, dia bisa jalan, bisa hidup, tetapi nanti pengaruhnya pada kualitas hasil yang kurang baik. Nah, seperti rasanya tidak enak untuk semua jenis tanaman. Baik itu dibudidayakan melalui sistem hidroponik maupun aquaponik maupun konvensional di lapangan. Nah, kita harus memang memperhatikan kualitas. Namun itu adalah sampingan kalau di dalam aquaponik ya, itu cuma sampingan saja. Tetapi bisa dilakukan. Baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi message-nya adalah memang kalau budidayanya semakin besar Pak Edi, ya perlu tes airnya ya supaya tahu kekurangan-kekurangan unsur hara apa yang diperlukan. Baik, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang terkait dengan topik kita malam ini, memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan aquaponik, dan kita sudah bisa menjawab topik kita bahwa kebutuhan gizi keluarga tadi Pak Hukom sudah menyampaikan melalui ikan dan melalui sayuran atau tanaman yang dibudidayakan. Baik, kita akan akhiri segera acara kita malam ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan konklusi ya, atau statement singkat dari masing-masing Pak narasumber kita. Mungkin boleh Dr. Johana? Kembangkan aquaponik untuk meningkatkan produktivitas dan juga bagi penggunaan secara sehat, dikonsumsi secara sehat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Johana ya. Jadi seperti hidroponik ini organik ya. Prof. Daniel. Baik, terima kasih. Jadi mari kita memanfaatkan ruangan dan tempat yang kita miliki semaksimum mungkin ya dengan aquaponik, mendapat ikan dan mendapat sayuran bagi keluarga. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang juga ikut menjadi praktisi ya aquaponik. Dr. Hukom. Ya, mungkin budidaya aquaponik ini sangat penting dan memiliki keunggulan ganda. Di samping ikan, tapi ada sayur karena pertama hemat air, jadi mempermudah pekerjaan, kemudian zero waste, tidak ada akumulasi racun pada kolam, karena itu akan dialirkan lewat sistem hidroponik dan dia menjadi filter atau biofilter, atau juga langsung dia masuk ke kolam kembali, dia menjadi aerator sehingga mengurangi atau menghemat energi. Kemudian mudah dalam perawatan dibandingkan aquaculture sendiri. Untuk menguras membutuhkan tenaga, biaya. Tapi kalau dengan menggunakan sistem aquaponik dengan connect pada sistem hidroponik, itu berarti bisa menghemat waktu perawatan pada kolam. Kemudian hasil tanaman yang diperoleh itu memang benar-benar organik.
karena tidak terkontaminasi dengan berbagai macam masukan pupuk dari luar, sehingga memang betul-betul pure organik. Mungkin itu yang Baik. bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Hukom. Dari narasumber praktisi kita, Pak Edi, pesan kepada pemirsa kita. Terima kasih Pak Siboro. Untuk aquaponik ini selain kita bisa memaksimalkan lahan yang kita punya dan juga menambah gizi keluarga, juga bisa menambah nilai atau menambah finansial bagi keluarga tentunya. Selain bisa memanfaatkan ikannya, mungkin kita bisa konsumsi sendiri atau mungkin kita bisa jual. Kita juga bisa memanfaatkan sayur-sayuran yang kita bisa konsumsi sendiri ataupun juga mungkin bisa kita jual. Jadi selain nilai gizinya bertambah, keuangannya pun juga bisa bertambah. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua narasumber kita yang sudah menginspirasi kita, khususnya narasumber praktisi kita Pak Edi Trioso. Kita akan bertemu lagi pada acara Kamu Bisa selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya.